Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah na'matuhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yuridillahu fala mudhiyalah wa may yuridillahu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, dan saudaraku sekalian, rahimakumullah. Setiap muslim memiliki totalitas dalam kehidupannya, yakni untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sebagaimana diketahui bersama bahwa tujuan diciptakannya manusia di dunia ini adalah tiada lain untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Yang artinya, dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdi kepadaku. Quran surah Az-Zariyat ayat 56. Hanya saja, tidak setiap amal ibadah yang dilakukan oleh setiap muslim bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak setiap kebaikan bisa menjadi amal soleh, dan belum tentu juga bisa menjadi kemuliaan serta keselamatan di akhirat kelak. Bahkan tidak sedikit orang yang melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan tapi tidak mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, kecuali hanya lapar dan dahaga saja. Rasulullah SAW bersabda, Rubba sha'imin hadhuhu min siyamihil ju' wal atosha. Yang artinya, betapa banyak orang yang berpuasa hanya memetik lapar dan dahaga. Hadis riwayat Ibnu Majah. Bapak-bapak, ibu-ibu, dan saudaraku sekalian, rahimakumullah. Oleh karena itu, agar setiap amal soleh yang dilakukan bisa menjadi amal ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka hendaklah setiap muslim memperhatikan dua syarat. Yang pertama yaitu niat ikhlas karena Allah Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Yang artinya, padahal mereka tidaklah diperintahkan mereka supaya beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mengikhlaskan ketaatan kepadanya. Quran surah Al-Bayyinah ayat 5. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, Innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amal itu bergantung dengan niatnya. Wa innamal likulli imri'in ma nawa. Dan sesungguhnya setiap orang itu tergantung dengan apa yang ia niatkan. Hadis riwayat muttafaqun alaih. Kemudian yang kedua yaitu disertai ilmunya. Ilmu sangat diutamakan sebelum berkata dan beramal. Ini karena syarat diterimanya ilmu setelah ikhlas adalah mutaba'ah, yaitu amal tersebut harus benar dan sesuai dengan syariat dan sunnah. Maka dari itu, melaksanakan amal ibadah yang disertai dengan ilmunya penting untuk dilakukan, karena jika tidak demikian, maka setiap amal soleh yang dilakukan pasti tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syekh Ibnu Ruslan berkata dalam kitab Zubat, A'maluhu ma'dudatun la tuqbalu wa kullu man bi ghairi ilmi ya'malu. Yang artinya, setiap orang yang beramal tanpa ilmu tertolak tidak diterima amalannya itu. Wallahu a'lam bis-shawab. Demikian tausiah singkat ini saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Jika ada hal-hal yang kurang berkenan, saya mohon maaf karena kehilafan datangnya dari diri saya pribadi dan kebenaran hanya milik Allah Ta'ala.
Semoga segala amal ibadah yang kita lakukan di bulan suci Ramadan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.